sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Citra Yunita. Sehari-hari, ia sangat senang minum minuman manis. Bahkan dalam sehari, ia bisa menghabiskan 6 gelas teh manis. Hal ini karena ia merasa kurang suka dengan air putih. Dan tanpa sadar, kesehatannya semakin menurun, hingga ditandai dengan beberapa gejala. Bu Citra menjadi sering mengeluhkan vertigo. Kemudian ketika timbul luka di kakinya, lukanya terasa sangat sulit untuk kering. Selama ini saya suka sakit di daerah kepala ya, bagian belakang ini. Terus kalau bangun tidur itu kayak ada rasa migrain gitu pernah. Kan saya suka susah tidur ya, jadinya kalau jalan itu suka berkunang-kunang. Dan ketika dicek oleh dokter, kadar gula darahnya sudah lebih dari 200. Kekhawatirannya pun semakin tinggi, karena sebelumnya ia sudah punya riwayat masalah kolesterol. Karena kan saya pernah tuh ngerasain di kalau nggak salah sih di tangan kiri saya itu kayak agak susah bergerak begitu sih, gitu. Itu saya udah mulai ketakutan tuh akan kematian kan. Jadi aduh ngeri nih ya kan. Saya kan masih muda kan gitu kan. Jangan sampai lah gitu kan. Jadi saya harus kalau bukan diri saya siapa lagi gitu loh yang bisa penjaganya gitu kan. Untuk itu, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Kebiasaan minum teh manisnya sudah dikurangi, dan ia mulai memperbanyak olahraga. Tujuannya sih saya pengen dapat ilmu ya dari Go Healthy ini, dan saya pengen nantinya dari sini saya jauh lebih sehat, jauh lebih, maksudnya penyakit saya udah nggak ada lagi gitu. Lebih dari bahagia, kami bisa berbagi solusi cara tepat hidup sehat kepada Anda secara konsisten lewat program Go Healthy. Saya Coki Sitohang, hari ini bersama Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Pretisia Suvarli. Siap ngobrol dengan seorang narasumber yang sebentar lagi identitasnya saya bukakan kepada Anda. Ketika tubuh semakin lemah, bukan hanya soal diabetes saja, tetapi juga ada masalah kolesterol yang ikut naik, tensi mulai tak terkendali, asam urat juga mulai muncul menyiksa sendi. Jangan tunggu komplikasi datang menyapa Anda, karena si manis berujung kronis bisa jadi awal kehancuran hidup kita. Selamat datang kepada Mbak Citra Yunita. Halo. Halo. Mas Coki. Sehat ya Mbak Citra? Sehat alhamdulillah. Bener. Benar. Tapi kemarin-kemarin ini agak sedikit kurang baik. Nah ini yang mau tapi dievaluasi. Alhamdulillah ya udah kelihatan lebih wow kan. Kelihatannya. Kelihatannya. Nanti dikasih tahu cerita jujurnya di dalam, karena videonya udah kami bukain tadi. Iya. Dan Mbak Citra datang nggak pakai rasa malu untuk cerita dong, ya. Karena hidup juga yang terbuka bisa jadi awal karena pemulihan. saya juga kan mau cari ilmu ya, maksudnya jawaban-jawaban dari mbak-mbak yang cantik ini. Betul. Gitu loh. Kira-kira ke depannya gimana ya solusi kan? ya atas masalah kesehatan. Betul sekali. Pemirsa, Mbak Citra ini seorang penyanyi, vokalnya adalah modal utama. Ya dong. Iya kan. Anak sudah berapa? 1. Boleh disapa dulu, minta doa sama anaknya. Halo Nabila sayang, Mama ada di sini nih di acara Metro TV Go Healthy bersama Mas Coki, Mbak Preti dan Mbak Lula. Oh cantik loh, kayak Nabila. Nabila cantik. Jadi umurnya berapa sekarang Nabila? Kurang lebih 19 tahun. Apa janji yang pernah Mbak Citra ucapkan kepada putrimu? Ya pokoknya selalu jaga kesehatan biar hari-harimu selalu bahagia dan bercahaya. Itu berlaku buatmu juga kan? Iya. Dia pasti biar berharap. Kayak Mama suka ambruk gitu, suka. Kenapa nih sering ambruk? Apa sih yang terjadi? Apa yang dirasakan? Itu kalau misalkan udah kecapean, misalkan kadang-kadang kan kita kan jadwalnya tuh pas ada job malam, Mas Yuki ya. Pulang jam 4 gitu, Mbak. Sampai rumah kan kadang-kadang kita juga belum bisa tidur kan, pasti kan. Nanti jalannya siangnya lagi jalan lagi gitu loh Mbak Preti, Mbak Lula. Jadi kan tidur kan maksudnya tidurnya juga nggak tidur malam nih, tidur siang. Padahal tidur siang sama tidur malam itu udah beda nih ceritanya nih ya. Tapi lebih dari itu, yang ngerasa bahwa kalau udah diforsir sehari, 2 hari, 3 hari kerja, ambruk. Yang ngerasa ambruk atau nggak bisa bangun kah? Atau pusing berputar kah? Pusing berputar-putar. Oke. Tadi dari riwayat yang barusan kita lihat,
Gula darah pernah di atas 200-an, betul ya Mbak ya? Betul. Lalu kolesterolnya pernah sampai 274. Nah, bahkan pernah sampai 278. Oke, jangan makin tinggi lagi ya Mbak ya? Enggak. Waktu itu gejala yang dirasakan apa saja nih selain sering ambruk? Nih di leher itu kalau pas bangun tidur itu kayak berat gitu, kayak ada yang ngeganjel di sini. Kaku nggak? Kaku ya, kayak ditarik-tarik, kayak uratnya tuh ketat banget gitu. Terus pala di sini nih kayak ada benjolan gitu lah. Ya, kayak ada ngomongnya yang ada kayak kondenya. Ada konde, nah iya, gitu. sudah ngomongnya. sering itu kita dengar ceritanya, kayak ada kondenya gitu. Lalu apalagi nih, ada sering haus, sering lapar, sering pipis gitu di malam hari? Ya betul. Nggak, maksudnya Mbak Citra udah nggak bisa tidur malam karena kencing terus, haus terus. Ngerti nggak itu larinya ke arah diabetes? Kepikiran nggak? Enggak sih, nggak kepikiran itu. Diabetes ini terkenal sebagai julukan induk dari berbagai macam penyakit. Terkena penyakit diabetes, lahirlah berbagai macam penyakit-penyakit baru. Diundang semua penyakit yang lain. Lahirlah tuh semuanya. Masalah begini, apa yang terjadi pada diabetes adalah satu, ada pengentalan darah, lalu yang kedua kerusakan pembuluh darah. Jadi ketika gula darah kita tinggi, maka resiko komplikasi bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Satu, contohnya adalah yang paling mematikan serangan stroke. Lalu yang kedua serangan jantung. Yang ketiga gagal ginjal. Tapi masih banyak lahir juga komplikasi lainnya. Jadi jangan main-main Mbak Citra sama pemirsa di rumah sama gula darah tinggi, beneran deh. Sekarang pertanyaan saya kepada Mbak Citra. Apakah yang dialami Mbak Citra menurut hasil analisa sementara Mbak Lula dan Mbak Preti ini masih dianggap wajar? Enggak. Mbak perlu solusi? Perlu banget dong. Mau melakukan apa yang menjadi nasihat praktisi kesehatan? Mau banget. Silakan Mbak. Kita mulai dari yang paling awal barangkali. Kita mau bercerita sama Mbak Citra buat pemirsa di rumah juga. Yang harus dikerjakan adalah menjaga pola hidup pasti. Modifikasi pola hidup yang mesti sehat. Tapi tambahkan teknologi dalam kehidupan kita. Teknologi apa? Karena berhubungan dengan darah dan pembuluh darah, yang kita akan bicarakan adalah teknologi laser. Seperti yang digunakan sama Bang Coki, ini dia ya. Dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri dan akan kemudian menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Tapi yang akan kita bahas lebih jauh pemirsa adalah apa sih efeknya ya. Jadi nanti waktu kemudian saya mau cerita dulu ada satu zat yang namanya NO, nitric oxide. Zat ini banyak sekali fungsinya. Yang nanti kalau misalkan dia keluar dalam tubuh kita, dia akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi melebar. Sehingga aliran darah jadi lancar sekali. Tapi sayangnya berhubungan sekali dengan usia makin tambah, produksi NO-nya ini akan berkurang. Nah, kalau si NO-nya berkurang, dengan sendirinya efeknya juga akan berkurang. Bisa dilihat nanti nih, pembuluh darah kita nanti ya, kemudian jadi kaku, jadi pengerasan dindingnya, jadi menebal dindingnya, tambahannya lagi terbentuklah plak-plak di sana. Yang akhirnya akan menyebabkan satu, tensi bisa naik. Yang kedua, yang kita takutkan adalah sirkulasi darah kita jadi terganggu. Nah, sekarang waktu kita tahu NO kita akan berkurang. Teknologi laser perannya di sini. Dengan adanya teknologi laser yang nanti sinarnya akan melewati lapisan-lapisan kulit sampai ketemu pembuluh darah, dia akan mengajak nih dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi jumlah yang cukup dari nitric oxide. NO ini akan membuat pembuluh darah membesar, aliran darah jadi lancar, gesekan berkurang, sehingga yang pertama, tensi akan terkendali dengan baik. Tambahan lebih jauh adalah dia juga menjaga supaya tidak ada gumpalan di dalam pembuluh darah. Jadi pastikan kalau Anda punya tensi darah yang tinggi, selain pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser dalam kehidupan Anda. Jadi teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lula ini bisa digunakan dalam berbagai tahapan. Yang pertama adalah pencegahan. Mencegah terjadinya penyakit kronis. Kalau bisa sebelum ada tensi tinggi, gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, ya jangan sampai kejadian. Disinilah peranan teknologi laser. Lalu yang kedua adalah dalam tahap pengobatan. Dibarengi dengan obat yang Anda konsumsi, gaya hidup sehat, tambahkan teknologi laser untuk bantu mengendalikan tekanan darah, gula darah, kolesterol maupun asam urat. Lalu dalam tahap
pemulihan. Ini khususnya untuk pemirsa yang sudah mengalami komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, penurunan fungsi ginjal. Ayo manfaatkan bantuan teknologi laser yang menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di sana ada titik akupuntur yang berhubungan secara langsung terhadap kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi satu alat kesehatan ini menggabungkan kedokteran barat, yaitu dari sisi darah dan pembuluh darah, dan kedokteran timur dari sisi titik akupuntur. Ketika Anda gunakan, pompa jantung menjadi lebih efisien, lebih teratur, tensi menjadi lebih terkendali. Tapi pada waktu bersamaan, melanjutkan penjelasan dari Mbak Lula yang tadi sudah bahas segudang manfaat dari nitrik oxide bersamaan dengan oksigen yang bisa meningkat karena penggunaan teknologi laser, ini akan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh dapur energi pada setiap sel tubuh Anda. Sehingga lebih banyak menggunakan gula, kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Ini bakal membantu Mbak Citra agar tetap bisa beraktivitas dengan maksimal. Tapi pada saat waktu bersamaan, kadar gula darah dan kolesterol ini jadi lebih stabil. Jadi di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah, terutama para perempuan hebat. Nih contohnya seperti Mbak Citra dan Mbak Lula. Perempuan hebat di luar sana, ayo dari sekarang kita jaga kesehatan kita, gunakan teknologi laser sekarang juga. Jadi ini kesempatan Anda untuk memiliki AccuLaser. Hubungi kami, nomor teleponnya kami tampilkan di layar. Ini adalah nomor resmi, cara paling aman untuk Anda bisa mendapatkan AccuLaser. Cara aman yang kedua adalah Bapak Ibu datang ke Alam Sutra, Kota Tangerang, cari Gogo Mall. Di sana ada cafe showroom Gogo Mall yang menyediakan AccuLaser yang asli, resmi, bergaransi dan bermanfaat untuk Anda. Jangan terbuai dengan promo di luar 2 jalur yang saya ungkapkan barusan. Inilah waktunya Anda mengambil tindakan. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kita bicara fakta supaya kita semua sadar. Erling, waspada terhadap suatu keadaan. Ini faktanya. 1 dari 3 orang diabetesi alami luka kaki sulit sembuh. Mbak Lula, penjelasannya dong. Jadi kita mulai ya, bahwa 1 dari 3 orang gitu ya yang punya diabetes itu dia punya resiko loh gitu kalau nanti dia kena luka, lukanya itu basah terus. Setelah basah nggak cuma sampai situ, akhirnya jadi kalau orang sekarang bilangnya, jadi borok ya, betul. Makin lama makin dalam. Tapi yang kita takutkan adalah kemudian ujungnya adalah amputasi. Semua pasti tidak menginginkan. 1 dari 3 sepertinya kecil. Dari 100 orang, 33 orang yang bisa kemudian punya resiko diamputasi. Sudah nggak kecil lagi sebetulnya. Dan setiap orang yang punya diabetes harus mengerti nih bahwa dia punya resiko. Nah, lebih jauh lagi, apa sih yang terjadi? Kok bisa begitu? Yang pertama, gula darah yang tinggi pada orang diabetes itu ya, apa sih dia bikin apa di tubuh kita? Yang pertama, dia akan menyebabkan gitu ya, dia akan merusak yang namanya saraf-saraf di ujung kaki kita. Namanya neuropati. Waktu sarafnya rusak, luka kecil yang biasanya bikin perih, bikin pedih, nggak kerasa lagi sama kita. Luka yang kecil tersebut bisa kemudian berkembang menjadi luka yang besar tadi sampai di ujungnya amputasi. Tapi apakah cuma luka kecil aja? Nah, permasalahan bukan saja merusak ujung saraf, tapi gula darah yang tinggi juga merusak perjalanan oksigen dan nutrisi. Jadi ada luka. Kalau mau sembuh tuh kita butuh yang namanya nutrisi dan oksigen. Nggak sampai ke sana.
Karena ngerusak si pembuluh darah tersebut. Akhirnya mau sembuh pun nggak bisa, oksigennya nggak ada, nutrisinya nggak ada. Itu yang menyebabkan luka kecil akan berkembang menjadi luka yang besar. Tapi saya nggak kerasa sakit. Karena nggak kerasa sakit, orang makin abai. Padahal luka yang makin besar, tanda kutip sebetulnya adalah itu resiko utama akan jadi amputasi di kemudian hari. Itu yang kayaknya kita harus menerima. Terus apalagi yang harus kita mengerti, kaki kita. Kan yang di ujung ada tangan dan kaki. Kenapa cuma kaki? Kaki kita inilah yang menopang tubuh kita. Berapapun berat kita waktu kita berdiri, ditekanlah di kaki kita. Tekanan terus menerus pada kaki kita. Terutama nih ya, telapak kaki dan tumit. Itu dia biasanya yang mulai terjadi luka. Jadi hati-hati pemirsa, gula darah yang tinggi barangkali tidak kerasa apapun, tapi resikonya kemana-mana. Pastikan jaga gula darah Anda. Pasti mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Selain pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser. Mbak Citra sadar? Kira-kira aku jadi takut ya. Kalau bukan takut, waspada. Jangan takut. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi Mbak Citra harus tahu. Benar. Maaf Mbak, tadi fakta yang dibilangin sama Mbak Lula dalam bicara fakta itu pernah alami nggak luka serius akibat? Pernah. Ini ada di sini masih ada bekasnya. Waduh. Oke. Oh, itu pernah luka nggak sembuh-sembuh? Iya. Luka nggak sembuh-sembuh dan saat ini bekas lukanya Iya, ya. bekas. Maaf banget nih Mbak Citra, tapi kalau Jadi saya dia lihat tuh tambah kayak melebar gitu. kulit kakinya juga kering Iya. banget ya. Iya. Harus sering-sering cek kaki ya. Iya. Maksudnya gini loh Mbak, cek kaki itu jangan sampai kecolongan. Udah ada luka kecil karena kita udah neuropati, nggak kerasa gitu. Terus tiba-tiba luka tersebut makin lama makin lebar, apalagi sampai tidak tertangani dengan baik, ya resikonya amputasi. Makin gula darahnya tinggi, makin nggak kerasa apa-apa. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Citra, bagaimana dengan pola hidup Anda sehari-hari dulunya? Tidur tadi kan sering kurang. Ya. Kalau pola makannya gimana? Apakah gorengan lebih dominan? Iya, Gorengan apakah mana saya nggak doyan. digunakan Gorengan nggak begitu dimasak doyan. dengan santan? Cuman ya itu tadi es teh manis saya banyak. Oke, es teh manisnya Es teh manis banyak. itu sehari itu bisa 5-6 kali. Hah? Hah? Iya. 6 kali 6 Ini gelas masih sampai maksudnya? sekarang ini Mbak? Ini masih sampai sekarang? Enggak, kalau sekarang sih Oh iya, Udah agak berkurang. berkurang. Oke, baik. Berarti dulu minum 5-6 gelas Iya. es teh manis per Setiap hari. hari. Itu bikin sendiri? Cepet aus. Pokoknya aku tuh kalau udah aus nggak pernah minum air putih. Aduh. Mbak kepikiran nggak, wah ini bisa jadi pemicu saya keluar diabetes gitu? Nggak kepikiran tapi ya Mbak? Awal-awalnya sih enggak ya, kayak ibaratnya ya karena nikmat aja gitu loh. Enak nih gitu loh. Jadi nggak kepikiran ke sana-sana gitu loh. Ya, gua nggak kenapa-napa gitu kan. Awal-awalnya begitu. Sampai akhirnya Mbak periksa ke dokter, mau nggak mau ya. Karena sudah ada keluhan Udah ada pusing, rasa-rasa gitu. nggak nyaman di tubuh. Apalagi terus ada borok ini kan. Nah, luka yang nggak sembuh-sembuh tadi. Kenapa dia dibilang ibu Ya. dari segala macam penyakit? Kita urut aja deh. Dari kepala, yang kita tahu kan adalah stroke. Karena dia dekat sekali dengan stroke, bayangin aja. Kalau yang gulanya tinggi tuh bikin darahnya kental, gampang banget terjadi gumpalan. Kalau kemudian menyumbatnya di otak, jadilah stroke tersebut. Kemudian turun sedikit, takutnya jantung. Belum lagi mata juga iya. Belum lagi ginjal. Belum lagi nanti di ujung sana bisa terjadi amputasi. Jadi pokoknya pada dasarnya gini. Si diabetes ini adalah satu penyakit yang kronis yang sebaiknya kita nggak terlalu mesra. Kalau sudah punya, kita kendalikan dengan baik. Karena kita ada di Go Healthy, kewajiban pasti ada kami solusi. menyediakan solusi. Ada yang namanya teknologi laser yang Mbak juga baru dengar hari ini. Iya. Tapi penjelasannya belum selesai. Saya minta beliau berdua untuk lebih melengkapi lagi ya. Kalau kita ingin menjaga kesehatan organ vital, otak, jantung, paru-paru, ginjal, saluran pencernaan, organ reproduksi. Menumpuk tuh ya. Iya, semuanya butuh aliran darah yang baik. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda punya kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau asam urat tinggi, atau punya hipertensi, atau nggak punya semuanya tapi gaya hidupnya nggak sehat, merokok, terpapar polusi udara, ini yang terjadi. Ilustrasinya adalah seperti ini. Sel darah ini cenderung menggumpal, membentuk trombus yang bisa menghambat pembuluh darah. Ketika tersumbat oleh trombus, bisa dilihat sel darah tidak bisa mengalir dengan baik. Padahal darah dibutuhkan untuk mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sekarang ketika dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, ada jaringan yang berteriak-teriak. Dia nggak bisa tahan, gimana nggak kedapatan aliran darah. Disinilah mengapa kita perlu menggunakan teknologi laser untuk membantu menguraikan gumpalan darah tadi sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar.
Penggunaannya harus rutin, digunakan 2 kali sehari. Kenapa sih 2 kali sehari? Karena pada pagi hari tubuh menghasilkan hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini dibutuhkan untuk menjaga kestabilan mood agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan lancar, mood kita bagus, produktivitas kita meningkat. Tapi ketika digunakan pada malam hari, khususnya nih untuk Mbak Citra yang sering punya gangguan tidur, ini akan membantu tubuh Anda menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini akan membuat tidur menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, lebih dalam. Jadi dari sisi kualitas dan kuantitas dapat. Dengan tidur yang cukup, tensi jadi lebih stabil. Dengan tidur yang cukup, gula darah bisa terkendali, kolesterol bisa stabil juga. Mau jaga berat badan juga lebih asik. Jadi sudah saatnya Mbak Citra dan pemirsa di rumah, para perempuan hebat dimanapun Anda berada, ingat kesehatan Anda penting, peran Anda penting dalam untuk diri sendiri, pekerjaan maupun keluarga. Jadi upayakan kesehatan Anda sekarang juga dengan memanfaatkan teknologi laser. Tadi kalau nggak salah Mbak Citra sempat bilang sering kelayangan, sering pusing. Nah, ini nih solusinya. Dengan alat yang sama, tapi ada satu ekstensi yang digunakan di dalam rongga hidung. Namanya intranasal, pemirsa. Kenapa intranasal? Karena di dalam rongga hidung pakainya ya. Jadi kenapa mesti di dalam rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang kecil-kecil sekali. Dan pentingnya dia berhubungan langsung dengan pembuluh darah di kepala kita. Yang di otak, yang di mata, yang di telinga panca indera kita. Waktu kemudian teknologi lasernya menyinari pembuluh darah di hidung itu, dengan sendirinya diproduksi zat yang namanya NO tadi, nitric oxide. Dibawa ke seluruh kepala kita. Yang terjadi adalah sirkulasi darah menjadi lebih lancar di kepala. Yang pertama adalah dia mencegah terjadinya stroke. Yang kedua, dia mencegah terjadinya stroke yang berulang. Tapi sirkulasi darah yang lancar ini akan menyebabkan semua keluhan seperti sakit kepala, vertigo, migrain sampai sinusitis akan terbantu karena sirkulasi darah yang lancar. Tapi di luar itu juga NO sendiri bersifat neuroprotektor. Jadi dia akan menjaga fungsi yang namanya otak kita nih, fungsi berpikir, fungsi memori. Jadi kalau ditanya siapa saja nih yang mestinya pakai intranasal? Semua orang. Apalagi kalau sudah lansia, apalagi suka lupa-lupa. Yuk kita pakai. Jadi pastikan kalau Anda punya teknologi laser, Anda gunakan yang namanya intranasalnya. Kalau Anda nggak punya teknologi laser, sudah harus berpikir sebetulnya. Pola hidup sehat akan lebih lengkap kalau ditambahkan teknologi laser sekarang juga. Apa janjimu terhadap dirimu sendiri setelah hari ini kita diskusi? Ya, menjalankan semua dari arahan Mbak Preti dan Mbak Lula. Benar Mbak, mau dijalankan? Iya dong, harus dong. Karena kan aku mau lebih bercahaya lagi gitu loh, lebih bahagia lagi, akan lebih lancar lagi semuanya kegiatannya gitu. Jadi biar nggak maksudnya terhambat dengan kesehatan gitu kan. Jadi sakit gitu. Iya. Mbak siap mengupayakan penggunaan teknologi laser? Harus siap. Mau diperjuangkan hal itu? Harus. Panjang umur ya Mbak ya. Amin. Semangat menjalani pola hidup sehat. Terima kasih buat waktunya dan kejujurannya. Mbak Lula terima kasih. Terima kasih Mbak Preti. Terima kasih. Dan jadi Anda sekarang yang belum pernah dengar sebelumnya tentang AccuLaser atau dokter laser, monggo telepon kami. Hubungi sekarang. Tim call center dari Gogo Mall sudah siap untuk melayani Anda. Bisa jadi Anda harus menelepon beberapa kali, berulang kali karena sibuk jaringan teleponnya, karena Anda sedang berkompetisi dengan seluruh Indonesia pada saat yang sama. Karena mereka juga membutuhkan AccuLaser. Jangan menyerah, dapatkan juga AccuLaser atau dokter laser pada kunjungan Anda ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Saya Coki Sitohang mengingatkan Anda lewat program Go Healthy. Take action, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.